Ternyata ya, selain melaporkan dugaan adanya pelaku lain di kasus pembunuhan keluarga Haji Saroni di Pauman Indramayu, Haji Muhaimin juga melaporkan terkait warisan yang ditinggalkan oleh keluarga korban yang ternyata dalam laporan tersebut diduga dikuasai oleh ahli waris abal-abal dalam tanda kutip ya. Kenapa disebut abal-abal? Karena ahli waris ini adalah saudara jauh ya, setunggal buyut. Sementara Haji Muhaimin ini setunggal ayah, satu bapak, sekandung dengan Haji Saroni. Artinya yang lebih berhak dengan semua warisan itu adalah keluarga dari Haji Muhaimin karena merupakan adik kandung dari Haji Saroni. Dan selebihnya adalah hak juga dari keluarga adik kandung istri Haji Saroni, yaitu keluarganya Niko ya. Itu juga punya hak. Tetapi kenapa di kasus Pauman Indramayu ini ahli waris yang tidak seharusnya mengurusi semua warisan keluarga korban ini paling gencar, paling gentol, dan paling bersuara, saya adalah ahli waris, saya adalah ahli waris, bahkan di persidangan. Siapa lagi kalau bukan Jul Happy dan istrinya Rohema, ya kan? Ini jejak digital tidak bisa dihilangkan. Di persidangan awal ketika Pak Tony RM muncul, Jul Happy tiba-tiba menghadang Tony RM dan mengatakan, Pak Tony, pelakunya cuma dua, jangan bebaskan pembunuh. Saya adalah ahli waris. Ini kasus pembunuhan, kenapa tiba-tiba ada orang berteriak-teriak soal siapa ahli waris? Ya, jangan nggak menurut kalian? Dalam laporan Haji Muhaimin ke Polres Indramayu kemarin yang didampingi Pepen Effendi, dia juga melaporkan dugaan adanya penguasaan terhadap aset-aset korban. Di antaranya ya, rumah utama di Jalan Siliwangi nomor 52, yaitu TKP pertama. Kemudian rumah pribadi almarhum Budi di Perum Marga Laksana. Itu pun katanya dikontrakan, disewakan kepada orang lain. Kemudian menguasai satu buah ruko di Jalan Siliwangi. 13 pintu kontrakan itu sudah disewakan dan uang sewanya dikuasai oleh Jul Happy dan Rohema tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Haji Muhaimin sebagai ahli waris yang sah secara silsilah dan trah ya. Haji Muhaimin ini ahli waris yang sah. Tapi uang sewa kontrakan pintu 13 itu sudah dikuasai oleh Jul Happy dan Rohema. Ada apa ini? Kok orang lain? Kenapa saudara jauh yang begitu getol ya ingin menguasai harta korban? Termasuk sebidang sepetak sawah seluas 125 ha yang ada di Kecamatan Balongan. Ya, itu pun disewakan oleh mereka tanpa izin kepada ahli waris yang sah. Ini ada apa di kasus ini? Ya, kasus ini belum selesai loh. Ini baru sidang tingkat pertama. Pak Tony RM dan pengacara Ririn Rifanto sedang mengajukan banding. Tinggal menunggu hasil. Kalau banding ditolak masih ada kasasi. Dan gongnya ini nanti di PK ya. Kenapa PK? Karena ini berhubungan dengan bukti-bukti baru nanti yang akan ditemukan setelah Haji Muhaimin melaporkan dugaan adanya pelaku lain kepada Polres Indramayu. Ingat ya, Haji Muhaimin ini cerdas dan kritis karena dia sejalan dengan kita semua yang mau membahas kejanggalan. Beda sama kubu sebelah, nggak mau bahas kejanggalan kan. Nah, kemudian, jadi Haji Muhaimin ini memperkarakan warisan yang harusnya jatuh dan diurus kepada ahli waris yang sesungguhnya dan sah, yaitu dia sendiri dan keluarga dari Niko, itu keluarga dari istri almarhum Haji Saroni ya, gitu. Kemudian vonis hakim terhadap Ririn Rifanto dihukum mati karena ingin menguasai harta korban. Faktanya di lapangan sekarang siapa yang menguasai harta korban? Ayo, ini fakta berbicara ya. Sekarang siapa yang menguasai harta korban? Itu kalau di total, itu aset jumlahnya miliaran. Ada dua rumah besar, yang satu di Perum Marga Laksana, yang satu di Jalan Siliwangi, pinggir jalan. Itu semua miliaran kalau di total. Perlu diselidiki nih, surat-surat rumah tersebut ada di mana. Ya, surat sawah dan lain-lain. Itu harus dicari. Ya, dikuasai oleh siapa? Jangan sampai nanti balik nama, dijual, dan tidak jatuh ke tangan ahli waris yang sebenarnya.
Haji Muhaimin ya, dari awal sidang hingga vonis Ririn, apa dia pernah menyalahkan Ririn? Tidak, karena dia percaya. Dia menduga kuat ada pelaku lain. Kenapa? Karena dia yakin CCTV 0501 itu bukan Prio. Dan Haji Muhaimin mengenal Ririn pastinya, ya, karena dia teman Budi dan pernah bekerja juga di BJB. Dia tahu sosok Ririn seperti apa. Dia tahu yang di CCTV itu bukan Ririn, bukan Prio. Makanya dia melaporkan balik ke Polres Indramayu. Semoga ya dengan Kapolres yang baru ini mau bekerja sama untuk mengungkap keadilan dan kebenaran di kasus ini agar terungkap kejadian yang sebenarnya. Dugaan-dugaan kuat adanya pelaku lain dengan kejanggalan-kejanggalan yang sudah dijelaskan oleh Haji Muhaimin di laporannya ke Polres Indramayu kemarin bersama Pepen Effendi. Pepen Effendi ada di jalur yang benar, dia tegak lurus, ingin mengungkap kebenaran, ya. Beda sama yang lain. Cukup Ririn, cukup Prio, cukup Ririn, cukup Prio. Kan gitu. Coba. Haji Muhaimin loh, dia mempertanyakan CCTV 0501 itu siapa? Tapi kan kubu sebelah nggak ada yang mau bahas ke situ. Percaya kata Prio, berarti, ya kan? Sementara framing mereka, oh ini kata Ririn. Sementara mereka sendiri percaya kata Prio. Dan mata mereka sendiri tidak bisa melihat dengan jelas apakah itu Prio atau Joko. Ingat, kita bahas lagi soal Julepi ya. 1 atau 2 hari setelah penemuan jenazah itu, ada keterangan dari tukang sapu jalan yang mengatakan pada keluarga Julepi bahwa di malam minggu tersebut, subuh-subuh atau dini hari, dia melihat ada orang bolak-balik keluar rumah dari rumah Budi dan mengeluarkan mobil. Dia melihat ada 2 mobil. Keterangan ini dimuat di media online ya, pojok1.com. Cari pojok1.com tanggal 2 atau 3 September 2025. Itu ada keterangan itu. Keterangan itu sejalan dengan keterangan Prio di awal ke Pak Tony RM yang mengatakan malam itu ya tanggal 30 mereka dini hari itu disuruh pulang dulu oleh Joko mengembalikan motor istrinya Ririn. Lalu keduanya kembali menggunakan ojek online. Dan begitu sampai di rumah Budi, mereka kaget. Kok mobil dua-duanya ada di luar? Ternyata yang satu itu kan mau digadai ke Evan, disuruh gadai ke Evan kan oleh Joko. Komunikasinya melalui HP Budi. Sementara yang Corolla dikendarai oleh Ririn karena permintaan Joko mengantar dia ke suatu tempat. Yang akhirnya karena mogok-mogokkan, si Joko ini minta turun di sekitar Bulak, daerah Jatibarang, dekat rel kereta api. Ya, harusnya dicari tahu nih, ada nggak nama Joko yang tinggalnya di sekitar Bulak, Jatibarang? Ini harusnya bisa diselidiki, ya kan? Jadi ini semua Joko yang mengatur ketika di rumah, ketika tanggal 29, tanggal 30, Ririn dan Prio masih ada di rumah korban, ini Joko yang mengatur. Bahkan pengambilan dokumen-dokumen yang dimasukkan ke dalam tas, itu pun Joko kan yang mengatur. Harusnya Joko ini sejak awal dicari. Tetapi pihak penyidikan tidak mau tahu terkait Joko dan 3 nama lain yang disebut Prio di awal. Untungnya, dengan sadarnya, Haji Muhaimin curiga kuat ada pelaku lain di kasus Polman Indramayu ini. Makanya dia membuat laporan. Kalau kita semua mendukung keadilan bagi kelima korban, kita harus mendukung Haji Muhaimin. Tapi nggak tahu ya pihak sebelah mendukung nggak? Kan ini katanya untuk keadilan buat kelima korban. Ini yang laporan keluarga korban loh. Harusnya didukung, oke?